Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal menemani kalian di video ini untuk kasih tahu nih, ternyata ada 5 influencer asal Korea Selatan loh yang memilih untuk masuk ke agama Islam. Seperti apa sih kisah inspiratif dari mereka? Penasaran? Nah, tapi tahan dulu ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian mensupport, mendukung video ini dan juga mendukung channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video yang baru aku upload, kalian bisa langsung nonton. Dan juga share ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian, supaya teman-teman kalian pada tahu nih, ternyata banyak loh influencer Korea Selatan yang memilih untuk masuk Islam. Dan alasannya kenapa ya? Ya udah, langsung aja kita simak. Yang pertama ada Daud Kim atau Jae Kim. Nah, di sini siapa yang mengenal Daud Kim atau merupakan subscriber atau followers dari Daud Kim? Ya, Daud Kim ini adalah salah seorang influencer asal Korea Selatan yang aktif di YouTube dan juga Instagram. Di Instagramnya ini lumayan banyak pengikutnya dan juga di YouTube-nya ini sudah sampai 2 juta lebih loh subscribernya. Dan juga Daud Kim ini adalah seorang musisi. Jadi dulunya Daud Kim ini adalah seorang penyanyi dan dia ini sering juga mengcover lagu-lagu dari penyanyi lainnya. Salah satunya adalah penyanyi asal Indonesia yaitu Rizky Febian. Ternyata videonya ini lumayan viral di Indonesia dan akhirnya dia diundang di salah satu festival Korea yang diadakan di Indonesia. Nah, inilah pertama kalinya Daud Kim datang ke Indonesia dan merubah pandangannya seputar Islam karena dia melihat begitu banyak wanita-wanita yang memakai kain di kepalanya, menutupi kepalanya. Ini dia bertanya, ini apa ya? Apakah ini sebuah adat istiadat atau ini sebuah kebudayaan atau ini sebuah paksaan atau seperti apa? Nah, inilah yang membuatnya akhirnya mencari tahu seperti apa sih kepercayaan ataupun pemahaman para wanita-wanita yang ada di Indonesia yang memakai penutup di kepalanya atau yang biasa kita kenal dengan hijab. Dia mengetahuinya, dia mulai mencari tahu lebih dalam lagi nih. Oh, ternyata ini adalah ajaran dari agama Islam. Oh, ternyata Islam itu seperti ini. Nah, akhirnya saat itu dia mulai membuka pikirannya dan juga pandangannya seputar Islam. Dan dia ini juga merasakan mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari karena dia merasakan sedikit depresi seperti itu karena kehidupan di Korea Selatan ini sedikit mempunyai perbedaan dengan Indonesia yang dimana di Korea ini kehidupan kompetitifnya atau kehidupan persaingannya itu sangat keras. Nah, dia ini merasa mungkin dengan Islam ini dapat menjawab segala perasaan yang dia rasakan dan juga pikiran-pikiran yang dia pikirkan tentang kehidupan. Apakah kita harus bersaing terus? Apakah kita memang harus mencapai kesuksesan? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dia memutuskan untuk masuk Islam di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25 September, nah, Daud Kim atau Jae Kim ini aktif di berbagai komunitas Islam atau Muslim yang ada di Korea Selatan. Dia juga selalu nih membagikan kegiatan-kegiatannya pada saat sholat ataupun pada saat menjadi pembicara di acara-acara kegiatan Muslim di Korea Selatan di channel YouTube-nya. Jadi kalian bisa nonton di channel YouTube-nya itu banyak sekali video-video dia dan memberikan informasi mengenai Muslim di Korea Selatan kepada kita semua nih yang berada di luar Korea melalui channel YouTube dia, dan sebaliknya dia juga memberikan informasi mengenai Islam kepada orang-orang Korea yang belum tahu tentang Islam. Pastinya dia sangat bangga menjadi seorang Muslim dan sangat bangga dengan agamanya sekarang. Walaupun dia sendiri loh, di keluarganya tuh nggak ada yang agama Islam, melainkan agama Katolik. Wow, so proud for Daud Kim. Yang kedua, influencer asal Korea Selatan yang memutuskan untuk masuk Islam. Ini ada Eni yang cantik, ada Ola Borasong atau Song Bora. Nah, ya benar banget, ini juga pengikutnya banyak banget nih. Dan salah satu yang paling banyak yang ngikutin kayaknya orang Indonesia deh.
Nah, Ola Borasong atau Song Bora ini merupakan salah seorang influencer Korea Selatan yang cukup terkenal dan juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan muslim yang ada di Korea Selatan, dan dia juga ini sering banget memposting kegiatannya dan memposting kesehariannya di Instagram. Nah, makanya deh akhirnya banyak yang mengenal dia baik itu di Korea maupun di luar Korea. Ini berbeda sama Daud Kim. Kalau Daud Kim itu masuk Islam di tahun 2019, nah Ola Borasong atau Song Bora ini masuk Islam itu sudah lama, dari tahun 2007. Wah, ini sudah lumayan lama ya. Makanya gak heran kalau sekarang profesi dia itu atau kegiatan dia itu adalah mengajar bahasa Arab dan juga mengajar ilmu agama Islam yang dia ketahui sedikit demi sedikit kepada orang-orang Korea, entah itu dia muslim atau orang Korea yang hanya sekedar ingin tahu tentang Islam. Wow, keren banget menurut aku. Dan dia ini mengajar di sebuah lembaga budaya bahasa Arab di Korea, yaitu Arab Academy. Kalian juga bisa cari tahu atau langsung lihat videonya di channel YouTube-nya. Nah, dia juga aktif banget nih dalam kegiatan muslim seperti Muslim International Conference dan juga Song Bora. Nah, kalau kalian menyadari, dia pernah menjadi cameo di salah satu film Indonesia. Mungkin ada yang tebak, yaitu Jilbab Traveler. Jadi dia juga pernah menjadi cameo di sana bersama dengan Morgan, bersama dengan Laudya Chintya Bella dan juga Bunga Citra. Nah, itu dia, kurang inspiratif seperti apa sih teman-teman ya? Kita bisa lihat bagaimana Song Bora ini menjadi influencer asal Korea Selatan yang memeluk agama Islam, dan dia sangat bangga dan dia selalu menceritakan hal ini kepada orang-orang yang ada di Korea Selatan dengan memberikan informasi-informasi terkait Islam itu sendiri. Bahkan dia ini katanya ya mempunyai kegiatan rutin, yaitu berceramah di depan orang-orang Korea yang hanya sekedar ingin tahu tentang Islam. Dan alhasil dari kegiatannya yang dia lakukan secara rutin dari tahun ke tahun ini membuahkan pandangan baru terhadap Islam di mata orang-orang Korea. Wow, it's very awesome. Next, yang ketiga, influencer asal Korea Selatan yang memeluk agama Islam dan sangat bangga dengan itu. Karena aku juga bangga dong. Ini ada, nah ini aku yakin banget sih banyak diantara kalian yang pasti juga mengenal. Ada Ujung Oppa. Nah, Ujung Oppa ini merupakan salah seorang influencer Korea Selatan, dan kalau aku sendiri sih mengenal Ujung Oppa ini dari awal itu sebenarnya juga penyanyi loh. Jadi kalau kalian ingat, Ujung Oppa itu pernah merilis single dan pernah mempromosikannya di Indonesia, dan dia sangat bangga karena lagunya itu ada bahasa Indonesianya itu. Jadi ya itu yang membuat dia sering hilir mudik di televisi Indonesia, hingga akhirnya sering juga dipanggil atau diajak di acara-acara apa ya namanya, variety show kayak gitu, dan juga menjadi bintang tamu seperti Oppa ini menjadi mu'alaf itu pada Maret 2019 sama dengan Daud Kim 2019 juga, cuman beda bulan. Nah, Ujung Oppa juga ini mengatakan sering mendengar azan dan sholawat, dan dia tuh merasa tenang dan merasa adem gitu loh ngedengernya. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor kenapa dia akhirnya tertarik kepada Islam. Tapi belum sampai di situ, akhirnya dia memutuskan menjadi Islam. Nah, ini yang membuat dia betul-betul memilih untuk menjadi Islam. Jadi ada lagi nih kisahnya, yaitu waktu itu dia ingin membuat sebuah konten YouTube. Lagi-lagi ya, dia juga punya konten YouTube, jadi kalian langsung aja ke channel YouTube-nya Ujung Oppa. Nah, pada saat itu dia ingin ke masjid untuk membuat sebuah video di sana. Nah, dia meminta temannya untuk menemaninya. Akhirnya mereka membuat konten sampai kontennya selesai. Setelah diupload, setelah dinonton beberapa waktu, ternyata ada kabar dari temannya bahwa temannya ini yang menemaninya untuk syuting di masjid itu, temannya ini masuk Islam atau memilih menjadi mu'alaf, dan ya dia bersyahadat. Dan nah, setelah mendengar kabar itu, Ujung Oppa sempat merasa kaget juga. Tapi ya mau gimana, itu sudah pilihan dari temannya.
Tapi tidak sampai di situ, ternyata temannya ini memberikan kabar lagi bahwa dia ini sampai harus dipecat dari pekerjaannya dikarenakan dia ini menolak untuk diajak minum-minum, minum-minum ya, diajak minum-minum bersama teman-teman kantornya. Biasalah ya, orang Korea itu kan mempunyai kebiasaan untuk minum soju, minum minuman-minuman beralkohol setiap ada pesta atau perayaan. Nah, temannya ini menolak dan akhirnya ternyata temannya ini dipecat. Wow. Lalu ujung opa nih merasa aneh sama temannya. Kok bisa ya dia melanjutkan kehidupannya dengan seperti itu gitu loh. Dia fine-fine saja. Nah, akhirnya dia semakin memberanikan diri untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari seperti apa sih kehidupan seorang muslim. Hasil akhirnya dia memutuskan juga untuk memeluk Islam karena dia merasa lebih tenang, dia merasa lebih adem gitu. Oh, kayaknya agama ini bisa menjawab keresahan atau kegundahan dia deh, karena dia juga ngerasa sering depresi, sering stres gitu loh. Walaupun dia tuh sudah mempunyai penghasilan yang bagus, yang banyak, tapi kadang-kadang dia sering merasa tidak puas dengan kehidupannya. Wow. Next, selanjutnya ini ada Emi Kang Nayeon. Nah, Kang Nayeon ini merupakan influencer Korea Selatan yang juga menjadi seorang mu'alaf, di mana Kang Nayeon ini merupakan salah satu wanita muslim yang berpengaruh loh di Korea Selatan. Wow. Nah, ini terlihat dari akun Instagram miliknya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan muslim yang ada di Korea Selatan, seperti kegiatan seminar Thailand halal, acara seminar para wanita, dan mengunjungi Majelis Ulama Indonesia untuk mempelajari tentang makanan halal. Wah, ini artinya orang pentingnya Korea Selatan. Bukan hanya itu saja, tapi juga Kim Nayeon ini memiliki usaha pribadi, dan usahanya tersebut merupakan bisnis makanan halal. Nah, ini dia, karena memang ya, kalau di Korea Selatan makanan halal itu masih sulit, sangat jarang dan masih sulit, itu maksudnya. Jadinya kalau ada para pengusaha yang membuat makanan halal ini patut diajungi jempol gitu ya. Terima kasih, kamsahamnida gitu, karena mereka membantu para muslim di Korea Selatan untuk mendapatkan makanan yang halal seperti itu. Nah, jadi tempat makan milik Kang Nayeon ini sangat terkenal di kalangan turis, apalagi turis muslim, karena mereka ini kan memang yang kayak tadi aku bilang ya, gak gampang gitu loh kalau kita kesana buat nyari makanan halal. Makanya kalau turis-turis pada datang ini biasanya langsung ke kedainya Mbak Kang Nayeon gitu. Nama kedainya itu Manis Kitchen, seperti orang yang manis. Yes. The last but not least. Oke, ini dia yang terakhir guys. Ada Ayana Moon ya, Ayana Jihye Moon, yang juga merupakan salah satu influencer cantik asal Korea Selatan yang menjadi seorang muslim pada tahun 2012. Dan dia ini yang aktif di berbagai kegiatan juga. Ini dia aktif menjadi orang bintang iklan, terus bintang tamu di beberapa acara-acara juga, dan dia juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas muslim yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Korea Selatan, karena dia ini juga menuntut ilmu sampai ke Malaysia loh, untuk demi mendalami lebih dalam lagi tentang Islam. Teruskan untuk menjadi seorang mu'alaf atau masuk ke dalam agama Islam ini pada tahun 2012. Dan pada tahun 2020, luar biasa, Ayana juga sudah menerbitkan bukunya. Ini buku tentang kisah hijrahnya dia. Wow, wajib dibaca, wajib dibeli. Dan sependek yang aku tahu juga, Ayana ini mempunyai kisah yang panjang bagaimana dia bisa sampai mengetahui ataupun tertarik dengan Islam itu sendiri, karena dia ini juga mempunyai rasa keingintahuan yang besar. Jadi dia juga ini tertarik dengan negara Timur Tengah yang pada zamannya dia, pada usianya dia, aku lupa di usia berapa, dia itu sering mendengar info-info tentang peperangan yang terjadi di Timur Tengah, tapi ini malah membuat dia penasaran seperti itu. Selain itu juga Ayana ini itu memilih untuk masuk muslim itu di usia yang terbilang muda, dan lagi-lagi dia ini sendiri, jadi
keluarganya nggak ada yang muslim, dan pada saat dia memutuskan juga dia butuh usaha untuk menjelaskan kepada ibunya, kedua orang tuanya, tapi ternyata dengan seiring waktu berjalan ibunya bisa welcome, bisa mendukung dan mensupport dia. Dan yang paling terbarunya adalah adiknya Ayana ini juga sudah memeluk agama Islam di tahun 2020 ini. Wah, senang rasanya ya menambah saudara-saudara kita. Nah, itu dia teman-teman 5 influencer Korea Selatan yang memilih untuk masuk ke dalam Islam atau menjadi seorang mualaf. Bagaimana? Cerita mereka menginspirasi tidak? Semoga ya, karena ini menandakan bahwa begitu banyak orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nih, untuk teman-teman yang mungkin sudah Islam dari lahir, jangan terkecoh, jangan terlena. Kita juga harus saling mengejar dalam kebaikan, harus berlomba dalam kebaikan, mencari amal, mencari pahala, melakukan amal, dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita di dunia ini tidak abadi teman-teman. Kita bakal kembali ke kampung, ke rumah kita yang abadi, yaitu akhirat. Oke deh teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga mendapat informasi dan pengetahuan tambahan buat kalian semua. Jadi jangan lupa untuk like-nya dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Atau kalau kalian pengen saran dan kritik boleh komen di bawah. Dan yang paling penting, subscribe. Oke guys? Supaya kalian bisa tahu nih video-video apa lagi yang bakal aku upload selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya, bye-bye.